Kita beralih ke Kabupaten Rokan Hilir, Saudara. Wakil Kepala Pendidikan dan Pelatihan atau Wakalemdiklat Polri Irjen Pol Eko Budi Sampurno meresmikan Tugu Nelayan Pulau Halang di Kecamatan Kubu, Babu Salam, Kabupaten Rokan Hilir. Hadirnya tugu tersebut sebagai simbol keberhasilan seorang nelayan yang mendidik anak dalam meraih prestasi hingga menjadi anak yang sukses. Tugu nelayan yang berada di kepenghuluan Pulau Halang, Kecamatan Kubu, Babu Salam, Kabupaten Rokan Hilir diresmikan. Tugu yang dibangun pada tahun 2023 ini diresmikan oleh Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan atau Wakalemdiklat Polri Irjen Pol Eko Budi Sampurno bersama keluarga besar Darsono dan Ita Salmi. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti, pembukaan kain subung patung, serta pembukaan prasasti monumen penghargaan. Tugu nelayan ini didirikan oleh tokoh masyarakat Tionghoa bernama Darsono dan Ita Salmi yang dulunya seorang nelayan yang tinggal di Pulau Halang. Tugu nelayan ini menyimbolkan keberhasilan seorang nelayan dalam mendidik anak hingga meraih prestasi dan berhasil sukses di perantauan. Wakalemdiklat Polri Irjen Pol Eko Budi Sampurno mengapresiasi atas berdirinya Tugu nelayan di Pulau Halang, Rokan Hilir. Tugu ini tidak hanya sekedar benda yang berdiri, namun menyimpan makna yang harus diimplementasikan oleh masyarakat, khususnya para nelayan yang tinggal di Pulau Halang. Irjen Eko berharap hadirnya Tugu nelayan ini menjadi motivasi bagi masyarakat nelayan agar bersungguh-sungguh dalam mendidik anak hingga menjadi orang yang berhasil dan sukses di masa mendatang. Bahwa dimanapun tempat kita bisa berbuat. Jadi nggak ada lagi pepatah yang mengatakan sayang kampung, kampung ditinggal, sayang anak, anak ditendang. Bukan seperti itu lagi. Jadi sayang kampung tetap kembali ke kampung. Bukan berarti harus membakar kapal supaya orang nggak pergi keluar dari kampung. Justru sebanyak-banyaknya meninggalkan kampung, kembali dengan membangun kampung. Itu yang luar biasa. Dan saya lebih luar biasa lagi bahwa Pak Darsono ini dalam membangun atau mendidik anak-anaknya, beliau itu justru mengedepankan nilai-nilai moral dan agama yang utama. Sehingga kepandaian nggak ada gunanya tanpa ada moral yang. Sementara itu, Suyanto, anak dari Darsono, mengungkapkan berdirinya Tugu nelayan ini merupakan ide dari 11 bersaudara sebagai wujud kepedulian terhadap kampung halaman. Berdirinya Tugu ini juga didorong berkat keberhasilan Darsono dan Ita Salmi dalam mendidik anak menjadi orang sukses hingga meraih sejumlah penghargaan nasional hingga tingkat dunia. Berawal dari memang orang tua saya, Darsono dan Ita menerima penghargaan ini tahun 2019. 2019 kita dapat penghargaan ini. Kemudian ada beberapa penghargaan juga, dan kita sebetulnya sudah merayakan di Jakarta. Ya. Idenya memang dari anak saya yang nomor 3, Paranoto, dan kita biasa rebut. Kemudian terakhir karena ada penghargaan MURI ini, kita pikir bagaimana kalau kampung kita ini, kita juga bikin sebagai Tugu nelayan, karena MURI ini adalah dunia Indonesia berupa penghargaan dalam arti sarjana terbanyak, 11 sarjana. Jadi nelayan dengan putra putri bergelar sarjana terbanyak, itu bukan merupakan hal yang mudah, seperti apa yang dikatakan Pak Jenderal, mudah, susah tidak berarti tidak bisa. Nah, oleh karena itu berawal dari itu, adik saya juga sebagai tim pro dari Tugu nelayan ini kita bikin, dan kita sebagai apa yang disampaikan Pak Jenderal sebagai legasi daripada orang kampung. Jadi anak rantau peduli kampung. Jadi kita anak rantau tapi kampung kita tetap harus. Seseorang itu harus ada cita-cita. Jadi orang tidak akan bersungguh-sungguh kalau tidak ada cita-cita. Nah, jadi bapak saya dari dulu mimpinya itu anaknya itu semuanya harus jadi sarjana. Kenapa? Karena kata beliau tidak ada yang beliau bisa tinggalin. Ya, tidak ada yang bisa beliau tinggalin kecuali pendidikan. Jadi bagi beliau ini pendidikan itu ibarat tumbuhan yang berakar pahit namun akan berbuah manis. Jangan kita melihat monumen itu, tugu, tapi yang tersirat di dalam tugu itu apa? Maknanya itu apa? Inspirasi pendidikan terbaru. Dia memberi sebuah contoh bahwa
semiskin apapun kita, sesulit apapun kita harus mensekolahkan anak-anak kita sehingga bisa menjadi putra-putri yang terbaik dari bagian negara Indonesia ini. Sementara itu, Ketua Ikatan Keluarga Masyarakat Rohil atau IKM Rohil Jakarta, Suryanto, yang menghadiri peresmian Tugu Nelayan tersebut, mengapresiasi kekompakan keluarga Darsono dan Ita Salmi yang begitu peduli dengan dunia pendidikan dan terhadap kemajuan daerah kampung halaman. Hadirnya tugu ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai objek wisata untuk meningkatkan PAD. Ini merupakan suatu bisa merupakan suatu destinasi wisata. Kalau pemerintah daerah itu jeli melihat fenomena ini harus proaktif. Jadi bisa Pulau Halang. Selain Pulau Halang ini ke tempat lain lagi. Mana Danau Bangga. Jadi kita harus jeli merupakan suatu PAD. Tempat wisata di sini ya, destinasi wisata. Kalau bisa pemerintah mengeluarkan suatu surat keputusan lah bahwa Rokan Hilir ini ada wisata yang perlu dikunjungi oleh para pengunjung ya. Jadi kita di daerah Perantau ini kan setiap tahun potong-potong kita perlu untuk pemikiran ini. Jadi pikirkan ini suatu tempat wisata, unsurkan anggaran, bikin Pulau Halang ini sebagus mungkin lah. Daerah hijau bersih. Jadi orang-orang perantau pulang bukan orang luar dari mana-mana bisa mereka pulang. Tugu Nelayan Pulau Halang ini merupakan tugu pertama yang didirikan di Indonesia. Dari Rokan Hilir, Yadi, TVRI melaporkan.